Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Kurniawan, NRP 5214 akan berpresentasi tentang Project Scope Management. Apa itu Project Scope Management? Yaitu kegiatan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan telah mencakupi semua requirement yang telah didefinisikan. Jadi kita meyakinkan atau mereview kembali bahwa semua kegiatan yang dilakukan telah mencakupi semua requirement yang terdefinisikan dan tidak terdapat kegiatan tambahan yang tidak berhubungan dengan requirement, dan mengecek apakah ada kegiatan tambahan yang tidak berhubungan dengan requirement. Lalu isi Project Scope Management yaitu Plan Scope Management, Collect Requirement, Define Scope, Create VPS, Validate Scope, Control Scope. Plan Scope Management, proses membuat scope management plan yang mendokumentasikan bagaimana scope akan didefinisikan, divalidasikan, dan kontrol. Keuntungan utama dari proses ini adalah ia menyediakan petunjuk dan arahan bagaimana scope akan diatur. Yang kedua, Collect Requirement, yaitu menentukan, mendokumentasikan, dan mengatur kebutuhan dan keinginan stakeholder agar sesuai dengan tujuan. Keuntungan utama dari proses ini adalah ia menyediakan dasar dari mendefinisikan dan mengatur scope proyek, termasuk scope produk. Lalu yang ketiga, mendefinisikan scope, yaitu mengembangkan deskripsi yang detail dari proyek dan produk. Keuntungan utama dari proses ini, ia mendeskripsikan proyek service atau hasil dari batasan-batasan dengan mendefinisikan requirement mana yang telah dikumpulkan, yang akan dimasukkan atau tidak dimasukkan dari scope proyek. Yang keempat, Create VPS, yaitu membagi lagi proyek deliverable dan proyek work menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah diatur. VPS sering digambarkan sebagai suatu task oriented familiarity dari aktivitas, sama dengan suatu bagian organisasi. Jadi VPS ini nanti dibuat seperti ada cabang-cabangnya seperti family tree atau bagian organisasi yang itu akan membagi proyek deliverable dan proyek work menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah diatur. Lalu yang kelima, validate scope, proses secara formal menerima memvalidasi proyek deliverable yang telah selesai. Keuntungan utama atau key benefit. Keuntungan utama ini key benefit dari proses adalah ia membawa tujuan ke proses penerimaan dan peningkatan kesempatan sesuai service dari produk final atau hasil penerimaan dengan memvalidasikan tiap deliverable. Yang terakhir, control scope, proses memonitor status dari proyek dan scope produk dan mengatur perubahan ke scope baseline. Key benefit dari proses ini, ia mengizinkan baseline scope untuk dirawat selama proyek berlangsung. Mengizinkan ini artinya memaintenance, di bukunya PMBOK bahasa Inggrisnya memaintenance. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.